Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Sabina Galia Supa, selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya kegiatan sosialisasi KRS pada siang hari ini. Yang terhormat, Ibu Profesor Dr. Tri Rahmawati, MS AK CACPA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis 17 Agustus 1945. Yang terhormat, Ibu Dr. Maulida Narastri, SEMA CGAA selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 17 Agustus 1945. Surabaya. Yang terhormat, Ibu Irda Agustin Kustiwi SAMA selaku Kepala Laboratorium Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 17 Agustus 1945 Surabaya. Yang saya hormati Saudara Ahmad Alvin Nahdi Fadullah selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 17 Agustus 1945 Surabaya. Yang saya hormati Saudari Muhammad Iqbal Ainur Rohman selaku penanggung jawab sosialisasi KRS 2026. Tak lupa juga yang saya hormati para panitia serta para peserta sosialisasi KRS 2026 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada siang hari ini dengan keadaan yang sehat dan walafiat. Adapun susunan acara pada siang hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, 3. Sambutan Kahima Akuntansi, 4. Sambutan Kaprodi Akuntansi Unpad Surabaya, 5. Sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 6. Pemutaran video sosialisasi KRS 2026, 7. Penyampaian informasi dari Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 17 Agustus 1945 Surabaya. 8. Penyampaian informasi dari Kepala Laboratorium Program Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 17 Agustus 1945 Surabaya. 9. Sesi tanya jawab. 10. Kesimpulan. 11. Foto sesi bersama. Terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Unpad. Kalau emang selesai itu waktu itu akan selalu mengisi. Enggak selesai itu harus selalu mengisi itu karena aku enggak saya lagi nih Pak. Indonesia
Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Akuntansi kepada Saudara Ahmad Alvin Nahdi. Fadlullah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Tri Ratnawati, MSAK, CA, CPA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis, 17 Agustus 1940 Surabaya. Yang terhormat Ibu Dr. Maulida Narastri, SE, MA, CGEE, selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 17 Agustus 1945 Surabaya. Yang terhormat Ibu Irda Agusti, SAMA, selaku Kepala Laboratorium Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 17 Agustus 1945 Surabaya. Dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya dapat berkumpul kegiatan sosialisasi Kartu Rencana Studi atau KRS dalam keadaan sehat dan lancar. Perkenankan saya selaku Ketua Himpunan menyampaikan bahwa beberapa kata kegiatan sosialisasi KRS ini memiliki peran yang sangat penting bagi mahasiswa, khususnya dalam membantu memahami proses pengambilan mata kuliah, beban SKS, serta strategi akademik agar studi dapat berjalan dengan terarah dan tepat waktu. KRS bukan sekedar formalitas administrasi, melainkan merupakan perencanaan akademik yang menentukan kualitas perjalanan studi kita. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, kami berharap mahasiswa dapat memperoleh pemahaman, menghindari kesalahan pengisian KRS, serta mampu menyesuaikan pilihan mata kuliah dengan kemampuan dalam target akademik masing-masing. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini, baik ibu dosen, panitia, maupun teman-teman mahasiswa yang meluangkan waktu untuk kehadirannya berpartisipasi aktif. Akhir kata, semoga kegiatan sosialisasi KRS ini dapat memberikan manfaat nyata, menambah wawasan, dan bekal penting bagi kita semua dalam memenuhi proses perkuliahan ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Alvin Nahdi Fadlullah untuk sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Program Studi Akuntansi kepada Ibu Dr. Maulida Narastri, SMA, CGEE. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman prodi akuntansi sekalian. Matur nuwun Prof. Tri sudah mendampingi kami, matur nuwun Bu Irda sudah mendampingi kami, dan teman-teman prodi akuntansi seluruh angkatan. Sambil nanti kita menunggu penuh ya, teman-teman yang sudah masuk Zoom, harap diperhatikan apa yang nanti akan disampaikan baik oleh Prof. Tri Ratnawati, baik oleh Kaprodi dan juga Ibu Irda. Karena nanti yang akan disampaikan akan sangat berkaitan dengan kegiatan pembelajaran teman-teman sekalian selama satu semester. Terutama kemarin yang masih memiliki beberapa masalah administrasi, masalah mata kuliah, dalam hal ini adalah mengulang atau belum menempuh. Nah, harap ini nanti diperhatikan. Bila nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan di forum. Jangan nanti ketika sudah selesai Zoom-nya baru semuanya bertanya. Ya, dimanfaatkan di forum mumpung bisa dijawab langsung. Ya, singkat saja, sekian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Maulida Narastri, SMA, CGEE.
sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Profesor Dr. Tri Ratnawati, MS, AK, CPA, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Bu Dr. Maulida Narastri selaku Kaprodi Akuntansi, kepada Bu Ida Agustin selaku Kepala Lab Akuntansi, kepada Kahima, anakku Ahmad Alvin ya. Panggilannya Ahmad apa Alvin? Alvin, Ibu. Oh, khawatirnya Alvin nama orang tuanya. Enggak ya, panggilannya Alvin ya. Baik, dan anak-anakku semuanya harus tetap semangat ya. Ya, harus tetap semangat. FEB apa? Excellent. Ya, excellent loh ya. Tetap semangat. Nah, kalau semangat, ini yang hadir kok cuma 90 ya, Alvin? Harusnya yang hadir berapa? Ini mulai dari angkatan 19 sampai Mulai 25. ya. Ya, mulai semester 1 kan, yang akan Iya. semester 2 dan seterusnya harusnya jumlahnya berapa? Kahima harus tahu loh ini. Berapa jumlah mahasiswa seluruhnya? Belum tahu ya? Gak apa-apa. Nanti setelah itu tanya pada buka prodi atau buka lab. Jumlahnya berapa? Sehingga kamu bisa tahu, bisa monitor berapa persen yang hadir. Gak apa-apa. Ibu ngecek yang hadir masih tadi itu 93 dikurangi Bu Maulida, Bu Ida, Ibu berarti kan 90. Masa iya sih mulai semester 1 sampai semester berapa ya? Sampai semester berapa yang terakhir itu? Kok jumlahnya cuma 90? Harusnya ini yang hadir semua, Pak. Apa himpunan aja Bu Kaprodi? Semuanya, Prof. Semuanya. Tapi mungkin kapasitas Zoom yang terbatas, jadi sebagian ikutnya di YouTube. Oh, nanti ada YouTube ya. Atau kerja atau magang, ya, syukurlah. Yang penting ada YouTube-nya supaya para mahasiswa bisa mengikuti ya. Saya kan tugasnya memberi semangat kalian. Jadi kalian tidak boleh misalnya kan ada dosen wali. Nanti dosen walinya yang ngecek. Tidak anak-anakku. Ini adalah tanggung jawab mahasiswa. KRS ini masa depanmu, namanya juga rencana. Kartu rencana studi. Buka prodi sudah menyediakan yang namanya apa? SKA ya Bu Maulida ya? Form SAK 2. SAK 2, form SAK 2. Itu sudah tirik-tirik, sudah rinci begitu. Nah, kalian tinggal mengisinya. Nah, tinggal diisi berupa centang-centang ya Bu ya. Isinya ya. Jadi sangat mudah sekali. Ya. Jadi jangan terus nanti kan dicek dosen wali. Dosen wali yang nyentang-nyentang ya jangan. Kamu yang harus bertanggung jawab. Walaupun dosen walimu tidak minta KHS asli dilampirkan, ya kamu sendiri nyetak dong, dari Siakat kan bisa. KHS mulai semester 1. Gitu. Ya, kalau anak walinya ibu sih saya suruh melampirkan KHS-nya yang asli, bukan fotokopi. Ya, tapi yang asli. Nah, nanti KHS itu kamu pegang sendiri. Gitu. Ya, itu adalah untuk kamu sendiri ngecek. Ya. Targetnya kalian ini lulusnya kapan? 8 semester atau 7 semester. Kalau 6 semester kan nggak boleh. Nah, kalau niatnya lulusnya 7 semester, berarti dioptimalkan 24 SKS, 24 SKS gitu. Ya. Mengambil kelas itu jangan lelet-lelet. Cepet-cepet ambil kelas. Karena kalau kelasnya penuh, ditutup. Nah, kamu nanti kena penggelontoran. Diperhatikan yang apa wajib-wajib itu mata kuliah wajib, mata kuliah urutan, nggak bisa nempuh ini kalau ini belum, prasyarat-prasyarat itu diperhatikan, ya. Walaupun yang sibuk di Orkem
Tapi ketika mengisi KRS harus konsentrasi, karena ini adalah masa depanmu. Kalau kamu bisa 24 SKS, ya jangan ngambil 22, ngambil 24. Optimalkan aja. Walaupun kamu di Orkem aktif, kuliah juga bisa. Harusnya bisa lulus 3,5 tahun, biar tidak ada yang dikorbankan. Gitu. Ya. Mumpung ini ketemu, makanya saya bilang sama Bu Wadek, untuk akuntansi saya yang memberi pengarahan. Supaya apa? Ini kan anak-anak saya semua ini, tepatnya begitu ya. Semua ya anaknya sih, manajemen EP ya anaknya. Tapi maksudnya gak ketemu sama ibu. Kalau yang ngajar kan ya yang akuntansi yang ketemu sama ibu ya. Sama bapak ibu dosen itu kamu ya yang sopan ya, ini mumpung ketemu. Kalau diberi tugas ya dikerjakan. Disuruh mengumpulkan ya harus mengumpulkan tepat waktu kapan. Ya, jangan lupa absen. Kalau absennya manual di kelas, ya jangan datang telat-telat. Ya, kalau absennya di elitak, ya jangan ngisi presensi hadir kalau kamu itu absen tidak hadir. Ya. Nah, kalau kamu sakit dan sebagainya, bilang pada dosen mana buktinya untuk surat dokter dan sebagainya. Yang penting kalian harus sukses ya. Ya. Bisa? Bisa ya? Tuh, Alvin wis ketawa loh Alvin. Alvin, kamu kemarin kok gak hadir waktu itu loh pelantikan? Keliru baca ta? Keliru baca pengumuman apa gimana? Sudah, Prof. Kemarin masih magang soalnya, Prof. Tapi satu pun nggak ada dari akuntansi yang hadir. Masuk 30 berapa orang nggak sing hadir belas. 34 apa berapa anggotamu ya? Satu aja gak ada yang hadir. Nanti enggak boleh gitu ya. Ya, Ya, boleh gitu baik, loh. Prof. Ya. Koordinasi itu nomor 1. Komunikasi dan koordinasi itu nomor 1. Ya, itu penting. Baik, Prof. Gitu ya. Saya akhiri dulu, buka prodi, Bu Kaleb, Kahima, dan lain-lain. Mohon maaf ya kalau Ibu ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih anak-anakku semua. Tetap semangat ya, sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Sri Ramawati, MS AK CACDE untuk sambutan yang telah diberikan. Setelah ini, kami akan memaparkan video sosialisasi KRS 2026. Mohon untuk teman-teman peserta menyimak dengan baik dan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Divisi Komdimas Akuntansi akan menjelaskan tentang tata cara KRS atau perwalian. Yang pertama, melakukan pelunasan pembayaran SPP hingga bulan Februari 2026 sebelum mengikuti KRS atau perwalian dan masih mempunyai masa studi aktif. Yang kedua, membayar registrasi semester yang akan dijalani. Yang ketiga, melengkapi biodata pada Siakat. Yang keempat, bagi mahasiswa yang cuti dan tidak aktif pada semester gasal 2025-2026 wajib melakukan permohonan aktif kembali di Biro Akademik dengan melalui email perwalian@untak-sby.ac.id. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kalian perlu membuka Siakat atau website resmi Untak, yaitu sim.untak-sby.ac.id. Kemudian masukkan username dan password, lalu klik login. Lalu pilih menu perkuliahan atau MHS
pilih KRS. Selanjutnya, pilih daftar role yang tersedia pada halaman pertama. Pada halaman Kartu Rencana Studi atau KRS, scroll ke bawah, lalu centang di mata kuliah yang akan Anda kontrak, sesuai dengan semester yang akan dijalani. Setelah penyusunan selesai, klik simpan pada bagian paling bawah. Screenshot jadwal yang belum terkunci agar bisa dilaporkan ketika sistem error. Selanjutnya, hubungi dosen wali Anda untuk mengunci jadwal di siakat Anda agar jadwal yang dipilih tidak terbuka atau terubah oleh sistem. Berikut ini tampilan jadwal di siakat apabila telah terkunci. Tata cara pengajuan membuka kelas, yaitu menghubungi posko KRS pada saat perwalian berlangsung atau menghubungi CP yang tertera dengan syarat sebagai berikut. 1. Kelas yang ditambah adalah kelas dengan matkul yang tidak ada pada si akad ataupun ketika kelas pada sistem sudah penuh. 2. Pengajuan pembukaan kelas adalah minimal 20 orang per kelas. 3. Serta mengisi form buka kelas yang sudah disediakan oleh Hima Prodi masing-masing. Tata cara penambahan kuota kelas. Menghubungi posko KRS pada saat proses perwalian berlangsung atau menghubungi kontak person yang sudah tertera. Dengan syarat, yang pertama, kuota kelas hanya dapat ditambah dengan batas maksimum 5, dan yang kedua, tidak semua kelas dapat ditambah kuotanya. Dan yang ketiga, serta mengisi formulir buka kelas yang sudah disediakan oleh Hima Prodi masing-masing. Itulah pemaparan video sosialisasi KRS dari kami. Selanjutnya, kami akan mempersilahkan Ibu Dr. Maulida Narasri, SEMA CGEE, selaku Kaprodi Akuntansi, untuk memberikan informasi terkait perwalian dan KRS. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon izin untuk Kak Hima, Mas Alvin, dan segenap jajaran panitia, karena ada perubahan jadwal mendadak atau penyesuaian jadwal mendadak. Bolehkah Bu Irda akan memaparkan presentasinya terlebih dahulu ya? Izin. Baik, monggo Bu Irda. Baik, terima kasih Bu Maulida selaku Kaprodi. Izin untuk share screen. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin untuk memulai. Bu Lida selaku Kaprodi, Bu Dekan Prof. Tri, Mas Alvin selaku Kahima dan jajaran Hima untuk periode tahun 2026. Jadi untuk memulai terlebih dahulu sosialisasi KRS mengenai laboratorium. Yang pertama mengenai mata kuliah praktikum. Jadi nanti untuk Prodi Akuntansi terdapat 4 mata kuliah praktikum, yaitu yang pertama bisa dilihat di semester 3, ada aplikasi komputer statistik, semester 5 ada perpajakan digital, semester 6 ada praktikum komputer akuntansi, di mana nanti kita akan menggunakan Accurate. Lalu di semester 7 ada praktikum audit berbasis Atlas. Jadi Atlas ini merupakan aplikasi audit yang sudah terdigitalisasi dan dapat digunakan baik di KAP ataupun di dunia kalian bekerja. Untuk total SKS-nya semua 2 SKS. Nah, untuk mata kuliah ini bisa diambil tentatif, namun secara garis besar di formulir SK2D ada di semester-semester tersebut yang tertera di PowerPoint ini. Yang ketiga yaitu bagaimana atau mekanisme tata cara kalian akan mengambil mata kuliah praktikum. Jadi di sini akan disesuaikan untuk pembayaran dan mekanisme tata caranya, yaitu pembayaran tidak hanya secara buku saja, tetapi praktikum yang menyeluruh atau komprehensif, yaitu baik ruangan, baik alat
ukurnya, seperti accurate dan sebagainya, lalu untuk komputernya, dan itu menyeluruh secara komprehensif. Adapun nanti tata caranya akan diberikan G-Form oleh kami selaku prodi yang nanti akan diteruskan kepada para mahasiswa seluruh angkatan, nanti disesuaikan kebutuhan mana mahasiswa yang akan diambil mata kuliah tersebut. Dan ini yang perlu diingat, harus dikirim atau ditransfer ke rekening Bank Jatim. Jadi rekening ini khusus untuk kalian-kalian yang mengambil praktikum akuntansi dan nantinya ke depan akan dilihat atau dikaji lebih lanjut. Jadi harus membayar terlebih dahulu biaya praktikum ini yang secara komprehensif, baru kalian bisa memilih mata kuliah tersebut atau di KRS-nya. Nah, berikut tata caranya seperti ini, akan dikirimkan formulir melalui G-Form, nanti akan didata apakah kalian sudah membayar atau belum, dan ini ada deadline-nya. Jika di luar deadline, maka mata kuliah yang kalian ambil di KRS akan dihapus, karena itu akan mengganggu mekanisme dan sebagainya. Nanti ketika kalian sudah membayar dan sudah melakukan perkuliahan praktikum, kalian bisa mengambil buku sebagai salah satu pendukung perkuliahan di prodi akuntansi dengan efektif jam kerja maupun di luar jam kerja, karena di sini ada 2 shift dari pagi hingga malam, kecuali di luar hari Senin hingga Jumat. Berikut tata caranya mengisi G-Form, nama lengkap, NBI, nomor WA, terus jenis praktikum apa yang akan kalian ambil, misalnya akuntansi, atlas, atau sebagainya. Nanti kami akan memberikan kode, misalnya praktikum atas, harganya 100.001. Nanti praktikum komputer akuntansi, kodenya 100.002 dan seterusnya. Serta di kelas apa nanti akan terterakan di dalam G-Form tersebut. Nah, ini yang paling penting, bukti bayar. Jadi, kalian juga harus melampirkan bukti bayar dan kami akan mengeceknya. Jangan sampai di era digitalisasi ini terdapat kecurangan atau fraud yang dimana nanti pasti akan mendapat SP dari kami. Jadi bayarlah, karena harganya juga masih terjangkau. Jadi tidak hanya kalian saat ini untuk membayar biaya praktikum yang menyeluruh tersebut. Zaman saya dulu pun juga ada praktikum yang harganya juga variatif. Dan ini harganya untuk diuntak range-nya dari 100 hingga 150.000 nanti akan disesuaikan. Nah, di sini juga nanti ke depannya karena tadi ada mata kuliah perpajakan, maka di sini kami juga akan menginisiasi kembali adanya pusat kajian tax center. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah pajak akan kami arahkan untuk mengikuti Renjani atau relawan pajak, di mana Untak ini sudah tahun kedua atau periode kedua, berarti 10 tahun sudah memiliki tax center. Dan nantinya relawan pajak ini akan kami inisiasi kembali. Jadi ada beberapa mahasiswa yang kami ajukan serta mengajukan diri dan mengikuti kegiatan di Dirjen Pajak yang ada di Surabaya. Di sini juga terdapat gambar fasilitas laboratorium modern, di mana nanti kalau misalnya kelasnya di GW, sudah ada maksimal kuota mahasiswa, yaitu range-nya antara 20 hingga 25 mahasiswa. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena banyaknya apresiasi mahasiswa terhadap mata kuliah laboratorium, maka akan diberikan ke kelas yang lebih besar, di mana nanti mahasiswa juga membawa laptopnya masing-masing. Namun jika kalian laptopnya tidak ada atau mengalami kendala, bisa disesuaikan kembali karena tugasnya praktikum itu tidak hanya secara teori, tetapi langsung mengaplikasikan mata kuliah tersebut. Contoh kalau atlas ya berarti langsung mengaplikasikan audit dan sebagainya. Nah, cukup sekian untuk laboratorium
atau mata kuliah yang ada di laboratorium. Mungkin nanti pertanyaannya menjadi satu, monggo buka prodi atau Mas Alvin dan Hima jajarannya diambil alih. Baik, terima kasih Bu Irda. Bu Irda bisa kembali bertugas karena kita sama-sama menyesuaikan tugas dan berusaha agar semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Baik, teman-teman, saya izin share screen untuk kegiatan program studi. Oke, ditunggu ya. Oke, sudah nampak di layarnya? Oke, sosialisasi KRS di dalam program studi akuntansi. Nanti silakan ditanyakan, disiapkan alat catatnya. Sekali lagi, kalau ada yang tidak tahu, Bu, saya masih bingung, tanyakan saja tidak apa-apa. Ini forum diskusi ya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu jadwalnya kita itu perwaliannya kapan, kita jenjangnya S1 itu kapan ya, gitu. Nah, secara umum untuk perwalian D3 sampai S1 itu adalah dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Nah, kalau FEB gilirannya kapan? FEB gilirannya adalah tanggal 11 dan 12. Teman-teman yang biasanya disebut nge-war KRS bisa dilakukan di tanggal 11 dan 12. Berarti Bu, tanggal 11 dan 12 kita harus bangun pagi. Ya bisa iya dan bisa tidak gitu. Apalagi kita harus standby dari jam 1 malam. Ya I don't know. Banyak teman-teman yang mungkin mispersepsi bahwa Kaprodilah yang membuka portal untuk memasukkan mata kuliah. Tidak ya teman-teman. Di dalam websitenya Kaprodi tidak ada tools atau fitur untuk membuka portal mata kuliah. Yang membuka adalah Biro Akademik. Jadi jam berapa itu ya saya juga tidak tahu. Yang penting teman-teman tetap semangat dalam war KRS. Nah, tapi sebelum itu teman-teman harus mengisi dulu biodata, dilengkapi dulu. Karena apa? Ini mungkin terkesan sepele, tapi kalau nanti ketika mau mendaftar skripsi, nah, biodata ini kan penting sekali. Tanggal lahirnya apakah benar, namanya apakah benar, ejaannya, kemudian tempat lahirnya apakah benar, karena nanti akan tertulis dalam ijazah. Karena kalau salah, nanti ijazahnya salah, tidak ada ijazah pengganti. Adanya adalah surat keterangan pengganti ijazah saja. Tidak ada ijazah pengganti, yang ada adalah surat keterangan saja. Jadi dicek secara berkala. Oh, biodata saya sudah benar. Oke, simpan gitu ya. Nah, ini buat teman-teman ya. Jumlah SKS yang dapat diambil setelah cuti adalah 18, bukan 24. Kemudian buat teman-teman yang mungkin sekarang ada angkatan 2022 dan 2021 yang sudah menempuh skripsi, yang sudah lulus, saya ucapkan selamat. Tapi jangan lupa bagi teman-teman yang juga masih nyantol mata kuliahnya. Buat mahasiswa yang telah lulus skripsi, tesis, atau disertasi pada semester sebelumnya, tapi lupa untuk tidak memprogram skripsi, tesis, atau disertasi, harus memprogram kembali. Jadi maksudnya, buat teman-teman yang kemarin sudah sempro, kemudian, Bu, saya tidak bisa melanjutkan untuk sidang akhir. Saya tunda semester depan. Maka di semester genap ini, jangan lupa untuk input skripsi lagi. Oke ya, jangan lupa untuk input skripsi lagi. Karena apa? Untuk memasukkan nilainya kalian nanti sidang akhirnya. Nah, kemudian mahasiswa yang telah memprogram skripsi dan dinyatakan lulus tetapi tidak lulus yudisium harus program skripsi kembali. Tidak lulus yudisium ini apa indikatornya? Bisa jadi mata kuliahnya kurang. Ternyata dulu pengantar akuntansi nilainya D. Lupa belum diulang. Nah, itu maka harus dibatalkan yudisiumnya, tidak boleh ikut wisuda. Dan itu hal yang mengerikan ya teman-teman ya. Jadi dicek lagi mata kuliahnya. Dulu saya semester 1 sampai semester sekarang, apa ada yang di bawah B ya? Mendingan saya ulang sekarang, supaya kalau saya nanti mau skripsi, tidak ada halangan lagi. Dosen wali mengecek, Kaprodi akan melakukan checking.
sama-sama melakukan checking supaya nanti semuanya berjalan lancar. Terus ini teman-teman tidak mengambil mata kuliah bersamaan dengan skripsi. Tolong jangan seperti itu. Karena sekarang LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sudah mempermudah. Kalian boleh ambil KKN waktu semester 5 atau sudah lulus 80 SKS. Nah, makanya kemarin yang berangkat KKN baik non reguler maupun reguler itu rata-rata semester 5 mau ke 6. Nah, kemudian ingat-ingat sekarang teman-teman lagi libur, lagi healing, lagi pulang kampung. Tapi tanggal 2 Maret 2026 harus balik kuliah lagi. Nah, ini nomor 6 masih tentatif. Saya akan berikan informasi pastinya lagi. Minggu awal perkuliahan dilaksanakan secara daring. Tapi ini nanti akan saya konfirmasikan lagi ya. Ini berita sementara dari Biro Akademik. Akan ada pemberitahuan kembali. Kemudian teman-teman pastikan tidak ada mata kuliah wajib yang tertinggal. Nah, kalau misalkan ada yang bermasalah, lapor ke Kaprodi, terutama teman-teman yang angkatan 2019. Ya, apakah di sini ada angkatan 2016 donatur untak? Semester 14 berarti ini nanti ya teman-teman ya, lapor ke saya, lapor ke Kaprodi, saya ingin menyelesaikan kuliah Bu, apa yang harus saya lakukan? Nah, nanti akan dibantu oleh Kaprodi. Nilai lulus mata kuliah itu minimal B ya teman-teman, tidak tergantung pada tahun masuk mahasiswa sekarang. Kalau dulu saya kan angkatan lama Bu, boleh dong saya C. Sekarang tidak boleh. Semuanya harus B karena kalau di bawah B tidak masuk dalam transkrip. Apalagi mata kuliah yang bermuatan umum atau MKU seperti agama, kewarganegaraan, Pancasila, terus kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu wajib B, paling jelek. Terus ini teman-teman, batas akhir pengurusan cuti itu 27 Februari, tapi sepertinya ini diperpanjang meskipun ini udah kemarin. Ini akan diperpanjang lagi, saya juga nggak tahu ya. Mudah-mudahan masih ada kesempatan meskipun ini masih 1 bulan ke depan. 27 Februari. Cuman nanti ada beberapa hal yang sifatnya itu administratif sekali ketika teman-teman mau mengajukan cuti, seperti mengurus form cuti, membayar biaya cuti, menyelesaikan semua kewajiban keuangan, dan juga menyelesaikan semua kewajiban kalau ada pinjaman di perpustakaan. Nah, kemudian batas akhir pengurusan pindah kelas adalah besok. Bisa teman-teman kirim email saja ke perwalian@untak sby.ac.id untuk mengurus pindah kelas kalau misalkan tidak sempat ke sini. Kemudian aktif kembali itu 26 Februari 2026. Biaya cutinya 750, denda cutinya adalah 1 juta. Teman-teman kalau misalkan mau cuti itu jangan menghilang begitu saja. Diurus dengan baik supaya apa? Supaya tidak bergulir terus biaya SPP-nya gitu ya. Nah, kemudian ini yang dari kemarin-kemarin itu ditanyakan sama teman-teman yang mau magang atau teman-teman yang di semester 5 mau ke 6. Bu, saya nggak dapat tempat magang, harus gimana? Ini saya tekankan ya teman-teman ya, dan ini tidak pernah berubah dari dulu. Saya selalu berkata seperti ini. Syarat skripsi bukan hanya magang. Tidak hanya magang, satu-satunya itu bukan magang, melainkan kamu bisa pilih prestasi akademik dan atau non-akademik. Boleh punya dua-duanya, boleh punya salah satunya. Bu, saya tuh nggak suka magang, Bu. Tapi saya tuh senang, Bu, sama lomba esai. Ikut. Kalau menang, laporkan. Makanya Ibu kan kirim Google Form ke grup angkatan. Untuk apa? Supaya teman-teman itu bisa mencatatkan segala kegiatan di sana. Supaya tidak lupa. Karena apa? Ketika nanti skripsi akan Ibu tagih. Nah, kalau sudah diisi secara berkala, nanti nggak perlu lagi ngumpul-ngumpulin. Ibu tinggal lihat Google Form-nya aja. Bu, saya nggak suka lomba esai, Bu. Saya senangnya sama kegiatan non-akademik, Bu. Saya suka lomba renang, Bu. Ikut lomba renang. Saya senangnya sama kegiatan taekwondo, Bu. Ikut kompetisi taekwondo. Itu maksudnya prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian atau pilih yang kedua, publikasi jurnal nasional atau internasional. Bu, selama saya studi, saya itu sudah 3 kali loh, Bu, upload ke jurnal Sinta, Bu. Meskipun berkelompok. Itu masukkan ke Google Form.
teman-teman, itu sudah menunjukkan sebuah prestasi. 3 kali Bu saya Sinta Bu sama teman sekelompok saya. Silakan, boleh. Bu, saya internasional Bu, sudah Kopernikus Bu. Itu masukkan teman-teman. Karena itu juga Ibu anggap sebagai apa? Sebagai prestasi. Kemudian atau yang ketiga adalah media massa nasional 5 kali atau internasional. Internasional sekarang banyak yang free. Misalkan kayak ke Medium. Teman-teman banyak yang sudah bisa upload ke sana. Atau minimal membuat poster 5. Poster ini ya macam-macam ya, bisa dari luar sebuah mata kuliah. Ibu tahu bahwa di beberapa mata kuliah kemarin ada yang mensyaratkan membuat poster atau banner. Nah, itu juga bisa dipakai. Lalu kemudian HKI minimal 1. Teman-teman yang KKN pasti punya HKI, karena sekarang LPP mensyaratkan HKI. Nah, itu loh teman-teman yang Ibu maksud. Jadi selama kalian studi, kalian sudah punya apa? Jadi kalau kalian tidak punya tempat magang, tidak apa-apa. Bukan akhir dari dunia. Kuliah yang benar, kuliah yang pintar. Lakukan salah satu dari 5 hal ini, atau 2 hal, atau 3 hal, atau kalau maksimal 5 hal boleh. Silahkan. Buat teman-teman yang malam juga seperti itu. Saya berusaha untuk mengakomodir bahwa tidak ada diskriminasi atau terkesan pilih kasih. Bu, kalau pagi kan enak Bu, mereka bisa magang lah. Kalau kita malam gimana? Lakukan salah satu dari 5 hal ini atau beberapa dari 5 hal ini. Itu sudah sangat amat cukup. Jangan pernah lakukan kegiatan yang bersifat manipulatif atau apapun. Saya malah tidak suka. Itu ya. Kalau misalkan tidak dapat tempat magang, tidak apa-apa. Bu, saya berarti tidak konversi sama sekali. Ya tidak apa-apa. Memang kenapa kalau tidak konversi? Nah, konversi itu adalah salah satu alternatif pengganti mata kuliah ketika kalian berkegiatan di luar, bukan menggugurkan kewajiban kuliah. Kalau mindset atau pola pikir teman-teman magang supaya hanya untuk dapat konversi, mending tidak usah magang. Saya malah nggak suka seperti itu. Supaya tidak ikut mata kuliah ini Bu, ini Bu, ini Bu. Ibu malah nggak suka, malah tidak ikut konversi. Hakikat konversi adalah supaya teman-teman itu mendapatkan pengganti dari kegiatan yang sudah dilakukan di luar kampus. Itu. Nah, kalaupun mau magang boleh. Bu, saya ada kenalan orang tua saya. Bu, saya ada kenalan kakak tingkat saya, boleh. Tapi kalau bisa yang 3,45 ya. Tapi saya 3,20 Bu, tapi saya pengen magang. Ya silakan dicoba lah, enggak apa-apa, silakan. Nah, supaya mempermudah teman-teman, wajib magang di area Surabaya. Karena kalau di luar kota, itu akan mempersulit teman-teman sendiri. Nanti kuliahnya gimana? Gitu ya. Karena kan nanti kalian dikonversinya tidak seluruhnya. Kalau kalian magangnya 3-4 bulan, maksimal sudah Ibu kasih 11 SKS. Kalau 5-6 bulan maksimal 20 SKS. Nah, jatahnya teman-teman kuliah kan 24. Nanti sisanya kan harus ditumpu di untak. Biasanya Ibu akan masukkan ke kelas malam sisanya. Bu, saya dapat jatah 19 SKS ini Bu. Berarti yang 5 SKS akan Ibu masukkan ke kelas malam. Kapan akan dimasukkan? Ketika nge-work KRS sudah selesai. Gitu ya. Jadi, Bu, 2 hari ini kan saya nggak ikut nge-work KRS, katanya Ibu masukkan. Kok belum Ibu masukkan? Ya, sabar teman-teman. Karena Ibu cuma 1, teman-teman ada banyak yang dikonversi. Jadi akan Ibu masukkan satu persatu. Ibu berusaha supaya teman-teman tetap mendapatkan haknya dan teman-teman tetap mendapatkan SKS yang maksimal, kewajiban yang setara dengan hak yang didapatkan. Dan kuota magang adalah 50 mahasiswa untuk semester ini, jadi better hurry up, sudah terisi separuh. Itu ya. Oke, terus kapan Bu jadinya saya boleh melakukan kegiatan-kegiatan magang? Ya, teman-teman kemarin sudah ada yang bergerilya mulai bulan Desember, good, bagus. Tapi secara prinsip mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Januari ini boleh kalian melakukan pencarian tempat magang. Kemanapun boleh, yang penting usahanya di Surabaya ya. Bu, saya sanggup kok Bu Sidoarjo PP. Ya wes, enggak apa-apa. Kemudian 1 Februari sampai 10 Februari follow up ke Kaprodi, hasilnya bagaimana? Bu, alhamdulillah Bu, saya diterima 5 bulan Bu. Nah, datang ke Kaprodi sambil bawa form SAK2 yang udah diisi. Supaya apa?
supaya kita bisa menyepakati, oh kamu yang dikonversi di sini ya, yang harus ditempuh di sini. Ibu akan sedikit menginterview kamu, magangnya kira-kira di mana, berapa lama, job desk-nya kira-kira apa besok, gitu ya. Kemudian tanggal 11 sama 12 Februari kalian nge-work KRS. Bagi teman-teman yang sudah konfirmasi ke Ibu mengenai konversi magang, tidak perlu ikut nge-work KRS karena Ibu yang akan aku masukkan. Kemudian saya kapan Bu mulai magang bolehnya? Paling lambat adalah tanggal 2 Maret. Berbarengan dengan masuk kuliah pertama. Bu, saya diterima magang dan harus masuk magang tanggal 1 Februari. Enggak apa-apa, masuk aja. 2 Maret adalah batas akhirnya. Bu, tapinya saya ini Bu, baru disuruh masuk itu tanggal 1 April. Ya lebih baik kamu kuliah saja. Karena tidak bisa berlaku konversi. Hitungannya akan sangat berbeda nanti, gitu ya. Nah, ini kemarin teman-teman yang bingung. Saya termasuk mandiri atau prodi atau dikti ya Bu. Jadi secara prinsip mulai tahun 2020 sampai 2026 itu sama sebenarnya. Nah, ada yang namanya mandiri. Saya terangin yang paling ujung dulu ya. Mandiri itu adalah kalian mau apply sendiri boleh, mau kemanapun boleh. Yang penting ketika liburan 1 sampai 2 bulan saja. Terus kemudian dokumen yang harus saya siapin itu apa Bu? Biasanya perusahaan akan minta proposal, transkrip, surat pengantar dari TU. Kemudian apakah dikonversi? Tidak, karena dilakukan di waktu libur kuliah saja. Kemudian sistemnya bagaimana? Tidak ada sistem yang mengikat. Ya. Kemudian ada yang namanya MBKM Prodi atau kampus berdampak Prodi. Nah, ini yang teman-teman sedang lakukan. Apply tempat magang dimanapun berada, sendiri, cari sendiri ataupun minta rekomendasi dari Prodi. Kemudian tunggu alternatif penerimaannya 3 sampai 6 bulan. Dokumennya biasanya memang lebih rigid. Ada proposal, transkrip, surat pengantar magang dari TU Fakultas, serta dokumen kerjasama. Nah, ini SKS konversinya. Bolehlah saya tambahin maksimal 11 SKS, karena kalau 10 itu memang biasanya susah. 11 yang bisa. Kemudian konversi itu berlaku sekarang ya teman-teman, pada semester berjalan atau at present. Zaman dulu tahun 2020 bisa untuk mata kuliah mengulang, bisa untuk simpan nilai di semester berikutnya, tapi sekarang tidak bisa. Konversi berlaku sekarang. Nah, kalau untuk kampus berdampak atau MBKM Dikti itu sama. Kalau Dikti itu cuma yang menyelenggarakan adalah negara. Kalau MBKM Prodi yang menyelenggarakan adalah kita sendiri. Gitu. Nah, kuliah kerja nyata minimal sudah menempuh 80 SKS, kemudian hindari KKN bersama dengan skripsi, entah itu reguler atau non-reguler, better hindari aja. Kenapa teman-teman? Bukan karena melarang tidak boleh seperti apa, tapi nilai KKN itu adalah nilai yang biasanya paling akhir muncul, paling terakhir muncul. Sedangkan bagi teman-teman yang sedang menempuh skripsi, harus segera dicatatkan atau dilaporkan nilainya untuk diinfokan atau dicetakkan dalam bentuk transkrip. Dan itu membutuhkan waktu yang cepat, sehingga amat sangat dihindari kalau mau ikut KKN. Kemudian setelah input KRS teman-teman, tugas kalian tuh belum kelar. Jadi ada yang begini, Bu, ini udah masuk kuliah kelima Bu, tapi kok belum ada info KKN-nya? Karena memang tugasnya belum sampai kelar gitu. Jadi setelah input KKN di KRS, segera lakukan info-info atau pembayaran atau input data ke SIM KKN@untak. Justru di sanalah semua kegiatan itu akan berjalan. KRS itu hanya akan mencatatkan apa sih yang kalian program gitu. Tapi semua kegiatan itu dikelola oleh LPPM dan ada di SIM KKN, termasuk jadwal, pembekalan, kemudian supervisi, kemudian pelaksanaan, monitoring, dan lain sebagainya itu semuanya di SIM KKN. Dan biasanya LPPM juga punya grup Telegram. Jadi buat teman-teman yang mau KKN, better kalian itu install Telegram aja selain WA gitu ya. Banyak buka ini teman-teman,
websitenya prodi, websitenya biro akademik, karena semua info itu ada di biro akademik basically. Kayak surat pengajuan cuti, aktif kembali, kalender akademik, dan lain sebagainya. Terus khusus buat teman-teman yang magangnya di konversi atau ikut kegiatan konversi, buka sering-sering SIM MBKN. Buat teman-teman yang lagi ikut KKN, buka SIM KKN. Semua dokumen ada di sistem magang prodi dan dokumen perwalian ada di dokumen perwalian. Nanti akan Ibu update lagi ya. Kemudian karena teman-teman sekarang itu ada di semester genap, ada di 2, 4, 6, 8, 10, 12, maka seyogyanya buat teman-teman yang semester 5 sudah selesai, berarti Mandarinnya sudah selesai dong. Ya, semester 5 itu Mandarin, sertifikat Mandarin. Semester 6 adalah English course. Jadi buat teman-teman yang semester 6, saran saya wajib ikut English course. Nanti semester 7 ikut LSP. Jadi ketika skripsi itu udah enteng, udah enak gitu. Kalian tinggal daftar skripsi aja. Karena nanti kalau kalian di semester 7 mau daftar skripsi, Ibu akan tagih Mandarinnya mana, English course-nya mana. Harusnya kalian sudah punya, karena apa? Sudah ditempuh di semester 5 dan 6. Gitu. Oke, terakhir, form pengajuan mata kuliah ini akan sangat riwah sekali ketika nge-work KRS besok. Ibu sudah menyusun bersama dengan Himatansi mengenai kontak person tiap angkatan. Sabar, kalau sudah WA ke kontak person, tunggu direspon dalam 2 hari. Saya jam 8 sudah mengajukan, Bu. Jam 9 kok belum direspon? Ya, karena masih diproses. Yang proses siapa? Ibu. Gitu ya. Soalnya saya ini enggak bisa, Bu, kalau misah sama teman saya, Bu, kuliahnya. Oh, malah saya pisah nanti. Ayo, mau kuliah atau mau geng-gengan? Saya soalnya nggak mau misah, Bu, sama pacar saya, Bu. Malah saya pisah nanti. Gitu. Terus tidak perlu komplain ke CP, kasihan ya teman-teman. Teman-teman di Himatansi itu kasihan. Sudah mempersiapkan banyak hal, posko KRS, terus kemudian kontak person. Jadi tidak perlu komplain ke mereka. Karena CP itu hanya mengakomodir kelas saja. Yang memasukkan adalah saya. Kalau mau komplain ke saya saja. Nah, Kaprodi itu akan memasukkan kelas kalian dengan berbagai macam pertimbangan. Jadi tidak bisa berusaha-berusuh. Satu anak dengan anak yang lainnya bisa jadi treatmentnya berbeda. Tidak bisa, oh yang si A sama si B minta sama-sama dimasukkan ke kelas akuntansi keberlanjutan kelas G. Tapi case-nya berbeda, pasti akan saya masukkan ke hal yang berbeda, ke kelas yang berbeda. Gitu ya. Kemudian CP dibuka pukul 8 sampai jam 5 sore. Setelah itu tidak direspon. Itu ya, tunggu besoknya. Kalau misalkan 2 hari, Bu, saya nunggu, Bu, saya belum direspon, Bu. Nanti Ibu yang akan langsung menindaklanjuti. Karena semua itu sebetulnya sudah masuk ke Ibu, tapi tunggu antrian untuk mengajukan, gitu ya. Form pengajuan MK masih tetap seperti semester-semester yang lalu. Tulis nama NBI, status mahasiswanya, kemudian dosen walinya siapa. Terus ngomong, saya mengajukan mata kuliah di bawah ini. Yang jelas, yang ada di matrik. Hari ini akan Ibu share matriksnya serta form SAK 2D. Tambahnya khusus untuk mata kuliah yang ada di matrik saja, tidak bisa membuka kelas untuk perorangan. Nanti akan Ibu akomodir bila memang perlu dibuka kelas. Oke, untuk Bapak Ibu RPL, saya ucapkan terima kasih karena sudah memilih prodi akuntansi. Untuk Bapak Ibu mahasiswa RPL, dosen walinya adalah di saya, dan untuk Bapak Ibu yang memprogram prodi akuntansi RPL, nanti mata kuliahnya itu untuk semester 2 masih dipaketkan dan masih saya yang bantu inputkan. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi teman-teman bersamaan dengan teman-teman reguler juga ada Bapak Ibu RPL yang memprogram mata kuliah di prodi akuntansi. Baik Mas Alvin dan teman-teman panitia yang luar biasa, selesai pemaparan dari Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Irda Agustinus Tiwi, SA, MA, dan Ibu Dr. Maulida Narasri, SE, MA, CGEE, yang telah menyampaikan informasi terkait perwalian. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab.
Pada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, lalu bisa menanyakan yang ingin ditanyakan. Oke, boleh raise hand silahkan kalau mau ngomong langsung, mau cepat. Atau Bu, saya malu nggak bisa ngomong, silahkan diketik. Ini chatnya bisa kan ya teman-teman ya? Oke, silahkan ditanyakan. Nanti kalau sudah selesai, nanti Ibu tidak menerima pertanyaan lu ya. Oke, terima kasih atas pemaparannya Ibu. Mohon izin memastikan kembali untuk mahasiswa semester 1 yang mau kedua, apakah tidak perlu mengikuti proses war karena mata kuliah sudah dipaketkan. Terus berapa maksimal batas SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa semester 2? Terima kasih informasinya, Mbak Safa. Iya benar, jadi teman-teman yang di semester 2 atau Bapak Ibu RPL itu tidak perlu nge-war KRS karena nanti untuk teman-teman semester 2 reguler itu akan dipaketkan. Nah, nanti bila ada mata kuliah yang tidak sesuai bisa dilaporkan ke Ibu ya. Misalkan nanti di semester 2 itu kan ada mata kuliah agama. Maaf, saya Muslim, tapi kok agama saya lain. Nah, itu laporkan supaya kalian tidak ikut kelas itu. Nanti supaya bisa mengganti kelasnya, gitu ya. Kemudian untuk Bapak Ibu RPL nanti akan dibantu oleh Kaprodi untuk input KRS-nya. Terus kemudian batas maksimalnya adalah 20. Nah, Ibu nggak tahu nih di semester 1 apakah teman-teman ini rata-rata itu lulus semua mata kuliah. Kuncinya kalian bisa belajar dengan lancar teman-teman adalah usahakan di semester 1 sama 2 kalian tuh nggak ada yang ngulang supaya di semester 3, 4, 5 itu smooth gitu karena nanti di semester 3, 4, 5, 6 obstacle atau tingkat kesulitan mata kuliah itu akan sangat luar biasa. Tanya sama kakak tingkat kalian yang angkatan 2023, 2022, 2024, tanya sama mereka. Ya, usahakan di semester 1 dan 2 nantinya itu smooth. Kemudian dari Rosaidina, izin tanya Bu, kemarin saya bayar aplikasi perpajakan digital dan ternyata saya diterima magang dan mata kuliah itu saya konversi. Nah, untuk uang yang saya bayar apakah hilang atau bisa dialihkan ke praktikum yang lain? Rosaidina ini perpajakan digitalnya itu maksudnya diambil semester 5 gitu ta? Halo, Rosaidina. Jadi gini teman-teman ya mengenai praktikum. Ini Rosaidina, Rosaidina. Kamu ikut perpajakan digitalnya tuh kapan? Semester 5 kemarin? Semester gasal kemarin? Iya, semester ini. Ini itu gasal atau genap maksudnya? Sekarang kan udah masuk genap. Semester 5. Semester 5. Jadi basically bagi mahasiswa yang dikonversi atau tidak dikonversi, mata kuliah praktikum itu tetap harus ditempuh dan kalau ditempuh itu tetap wajib membayar praktikumnya. Gitu. Kecuali kalau dia nggak nempuh gitu atau nggak ada dalam siakatnya. Nah, kalau dikonversi itu kan nilainya kalian tetap masuk kan. Artinya adalah kalian menempuhnya gitu. Jadi ya sudah berlaku itu. Kemudian untuk Felicia, izin bertanya Bu terkait kelas Mandarin untuk prosedurnya daftarnya gimana ya? Apakah masuk dalam hitungan SKS? Jadi gini, Mandarin, English Course sama TOEFL sama LSP itu adalah sertifikat pendamping ijazahnya kalian supaya kalian kalau lulus tuh nggak bawa ijazah doang. Ada course-course yang kalian tuh lulus dan kalian tuh kompeten dalam bidangnya. Nah, prosedurnya gimana? Nah, pertama, Mandarin itu akan dibuka setiap semester, insya Allah seperti itu. Nanti di bulan-bulan seperti Februari nanti, coba sering-sering bertanya ke TU, sering main-main ke Fakultas Ekonomi, Pak, Bu, kapan ya Mandarin itu dibuka? Karena kalau udah dibuka, daftarnya lewat fakultas. Transfer atau membayarnya lewat fakultas, memilih kelasnya lewat fakultas. Jadi semuanya terpusat di fakultas, kalau Mandarin. Kalau untuk English Course, main-mainnya ke Fakultas Ilmu Budaya.
ke pusat layanan bahasa karena dihandle oleh mereka. Kalau LSP, main-mainnya ke LSP, di sebelahnya perpus ruangannya, gitu ya. Apakah masuk dalam hitungan SKS? Enggak, karena itu adalah course buat kalian. Oke. Kemudian tadi Jennifer mau resign, kenapa Jen? Izin bertanya, Bu. Saya kan mau semester 4. Nah, apakah Ibu ada saran untuk saya ambil matkul tambahan apa nih? Boleh, nanti bawa form SAK 2-nya ya. Supaya 24. Oh, Boleh. begitu. Ibu kan belum tahu mata kuliah yang sudah ditempuh oleh kamu dan apa-apa yang lulus. Kalau misalkan ada yang nggak lulus juga Ibu kan belum tahu. Boleh nanti konsultasi ke Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Kemudian dari Revalina, terkait pembayaran KKN semester ini, apakah di bulan yang sama saat menginput KRS atau 1 bulan setelah menginput KRS ya Bu? Biasanya begini teman-teman. Untuk pembayaran, ini sejauh yang Ibu tahu ya timelinenya, itu pada minggu pertama atau kedua. Tapi sebentar ya, saya tanyakan ke panitianya langsung, ke pusatnya langsung. Oke, mungkin nggak ada beliau. Jadi biasanya yang sudah-sudah itu adalah di minggu pertama atau kedua. Nah, LPPM tuh biasanya ngasih kesempatan pembayaran KKN itu sekitar 2 atau 3 minggu. 2 minggu sih biasanya rata-rata. Tuh. Nah, alurnya bagaimana? Nah, biasanya LPPM itu akan memberikan banner besar-besar atau pengumuman di masing-masing fakultas atau akan ngasih info di SIM KKN mengenai alurnya bagaimana. Yang pasti tidak di fakultas ya, karena itu di bawah LPPM kalau kuliah kerja nyata. Jadi memang ada jeda beberapa waktu setelah kalian input KRS ke pembayaran. Kemudian mengenai besaran biayanya tahu teman-teman, kalau reguler itu 1.250, kalau untuk non reguler itu 1.500.000. 1.250 yang akan kembali ke teman-teman adalah 845 dalam berbagai macam hal, uang proker, kemudian atribut, uang makan dan lain sebagainya. Kemudian 1.500.000 untuk non reguler dan akan kembali ke teman-teman sebesar 1 juta untuk uang makan, uang proker. Sisanya adalah diakomodir untuk transportasi dan lain sebagainya. Oke, kemudian dari Angel, permisi Bu, mau nanya, saya ada rencana pindah kelas, sudah menghubungi email perwalian dan akademik, tapi sampai sekarang belum ada balasan. Apakah saya harus ke kampus ya Bu? Jawabannya iya dan tidak. Mungkin memang sedang antrian aja, belum dibalas oleh mereka. Karena kan biro akademik kan satu universitas. Jadi kalau udah 2 hari atau 3 hari belum ada balasan ya silakan main-main ke kampus gitu. Izin bertanya, untuk mata kuliah seminar akuntansi manajemen dan teori akuntansi hanya 1 kelas di hari dan jam yang sama. Apakah nanti akan buka kelas? Oh iya, jadi yang ada di dalam KRS teman-teman itu sebaran mata kuliahnya itu akan sangat fleksibel nantinya. Bila memang diperlukan buka kelas, maka akan dibuka. Bila memang diperlukan penggantian jam, itu akan dilakukan penggantian jam. Jadi memang belum saklek saat ini. Kemudian, ini mau nanya lagi, KRS sudah dipaketkan, apakah kelasnya akan sama seperti pada saat semester 1? Terima kasih atas informasinya Bu. Jawabannya iya dan tidak, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Bisa jadi rolling kelas dan lain sebagainya. Kemudian, izin bertanya kembali Bu, berarti jika, mana ya tadi? Jika semester 6 memprogram 24 SKS, tidak apa-apa ya Bu untuk mengambil Mandarin dan TOEFL? Iya, nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa. Berarti ini case-nya Felicia belum Mandarin ketika semester 5 kemarin ya. Nggak apa-apa. Dirapel di semester 6 untuk Mandarin sama TOEFL. Kemudian dari Saskia, mohon izin untuk bertanya untuk KKN Bu. Berapa lama ya Bu? Apakah lebih dari 1 bulan? Oh, kakaknya 3 bulan. Udah, teman-teman. 12 hari. Jadi, gini ya, di UNTAK itu ada 2 skema. Ada reguler sama non-reguler. Reguler itu adalah 12 hari. Ditempuh oleh mahasiswa pagi atau malam yang tidak bekerja. Pagi atau malam yang tidak bekerja. Sehingga nanti skema kegiatannya itu akan disesuaikan bagi teman-teman yang nggak kerja. Karena memang free.
Gitu. Kemudian yang non-regular itu diberlakukan bagi teman-teman pagi atau malam yang bekerja. Untuk non-regular, jadi kegiatannya akan diusahakan di Sabtu Minggu, termasuk pelaksanaannya. Kalau reguler itu biasanya pelaksanaannya akan ada di desa. Setelah EAS, kalian akan diberangkatkan selama 12 hari penuh di desa. Desanya mana? Ya who knows, kita nggak pernah tahu, LPPM yang akan mengatur nanti. Kemudian kalau non-reguler, karena teman-teman ini bekerja, kan tidak bisa off ya kalau 2 minggu. Jadi nanti kegiatannya adalah Sabtu Minggu selama 6 minggu. Menyesuaikan dengan hari liburnya kalian. Dan ditempatkan di mana, Bu? Tidak pernah jauh dari Surabaya. Paling mentok Sidoarjo. Gitu. Supaya apa? Kalian bisa PP, tidak jauh-jauh. Beda dengan reguler, mereka free. Jadi mau ditempatkan di pucuk alas itu juga bisa, ibaratnya gitu. Tuh ya. Tapi saya kerja, Bu, saya pengen ikut reguler. Ya gimana ya, saya juga nggak ngerti kalau kalian pengen ikut reguler. Mungkin memang bener ya, pengen kumpul sama teman-teman di desa gitu. Ya silakan diatur saja. Bila nanti tempat magang atau tempat kerjanya itu membolehkan, ya nggak apa-apa, silakan ikut reguler off 2 minggu ya. Nggak apa-apa, monggo, bagus. Tapi kalau tidak bisa ya apa boleh buat. Kemudian, jika sudah mengajukan magang selama 4 bulan, apakah bisa mengajukan KKN secara bersamaan? Nah, ini nyambung yang tadi ya. Jadi, kalian magang nih. Tapi Bu, bersamaan dengan jadwal KKN, apakah secara prinsip bisa? Boleh, bisa. Cuman tanya ke perusahaannya. Saya kan basically anak pagi, Bu. Saya basically tidak kerja, saya cuma magang. Tanya ke perusahaannya, apakah saya boleh mengikuti kegiatan KKN reguler, di mana kemungkinan nanti akan saya off beberapa hari untuk pembekalan, review program, untuk survei ke desa, dan lain sebagainya. Gongnya adalah saya harus off 2 minggu penuh untuk melakukan KKN. Apakah saya dibolehkan ya Pak, Bu? Tanya sama perusahaannya. Kalau misalkan perusahaannya ya nggak boleh, kamu kan magang di sini sama kayak orang kerja. Ya apa boleh buat, ikut yang non reguler saja, Sabtu Minggu gitu. Tapi secara prinsip apakah boleh? Boleh. Boleh ikut secara bersamaan. Izin bertanya Bu, ketika mendaftar skripsi dapat dibarengi dengan mendaftar LSP? Boleh. Biasanya memang teman-teman yang lagi daftar skripsi itu satu-satunya yang belum ditempuh adalah untuk sertifikatnya LSP. Boleh. Untuk LSP jadwalnya mengikuti LSP ya teman-teman, ikuti Instagramnya LSP, ikutin websitenya LSP dan main-main ke LSP. Dia tempatnya di sebelahnya perpustakaan. Kemudian ada Iksanul. Apa ini? Izin bertanya Bu, apabila sudah mengambil program magang di semester ini, terus saya pengen magang lagi, apakah bisa? Secara prinsip bisa, apalagi kalau Iksanul sudah dikonversi ya kemarin. Cuman kalau tujuannya magang ini hanya untuk dikonversi banyak, maka jawabannya adalah iya dan tidak. Saya harus lihat dulu form SAK2-mu seperti apa. Apakah ada sisa mata kuliah yang bisa dikonversi begitu. Kalau hanya ada sedikit ya berarti ya memang sedikit yang bisa dikonversi. Tapi kalau misalkan enggak Bu, saya nggak pengen dikonversi kok Bu, saya murni pengen pengalaman kerja, ya monggo silakan gitu. Oh ya, Felicia itu oke, nggak apa-apa Felicia, dirapel ya semester 6 ini. Kita kemudian form SAK2 terdapat mata kuliah manajemen strategis, namun disiapkan sementara belum ada. Saya sih sebenarnya buka manajemen strategis satu kelas, cuman memang belum ada dosennya sehingga di Siakat itu nggak nampak gitu ya. Ditunggu ya, saya masih mencarikan dosennya. Kemudian dari Azara. Saya semester 6 sekarang dan sedang memprogram magang. Dari pemaparan tadi terdapat deadline untuk magang dan juga kuota. Kalau pihak perusahaan baru bisa konfirmasi tanggal 9-10 Februari, apakah nggak apa-apa, Bu? Iya, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Nanti pokoknya continue konfirmasi ke Ibu ya. Terus apakah ada perpindahan kelas malam, Bu? Tidak perlu pindah kelas malam, nanti karena saya akan masukkan ke kelas malam. Terus kemudian dari Devi. Semester 6 besok saya masih belum menempuh beberapa mata kuliah di semester sebelumnya seperti metopen dan internal audit karena konversi magang. Apakah nanti
mata kuliah tersebut? Iya, ada kok Devi. Metopen dan internal audit ada insya Allah ya. Kalau memang ada beberapa mata kuliah itu bukan beberapa mata kuliah yang nggak nampak, itu bukan berarti mata kuliahnya nggak ada. Tapi karena dosennya belum di-plotting, makanya nggak bisa kelihatan di siakat. Permisi Bu, SPP bulan Januari belum saya bayar. Rencana saya bayar awal Februari sekalian PSBB Februari. Bisa. Insya Allah bisa. Sebelum tanggal 10 ya, Fatimah. Terus Felicia, apakah mata kuliah yang sudah dikonversi karena magang harus dipermudah lagi di semester berikutnya? Oh enggak, itu langsung nanti masuk ke transkripmu. Misalkan ada 6 mata kuliah yang udah dikonversi, nilainya A semua. Nanti di transkrip itu akan muncul 6 mata kuliah itu dengan nilai A. Gitu. Tidak perlu diulang lagi. Kan itu tujuannya konversi untuk mengganti mata kuliah yang tidak saya ikuti dengan kegiatan magang. Oke, sudah habis. Oh, ada lagi ternyata yang tanya. Untuk form SAK 2D apakah diganti nama kaprodi dari template-nya karena template-nya masih yang lama, Bu? Iya ya, beberapa teman-teman ada yang semesternya sudah tinggi gitu, tapi nama kaprodinya masih lama. Gimana baiknya ya? Tidak perlu mengganti form SAK 2-nya karena saya tidak ingin merepotkan teman-teman untuk menuliskan kembali dan minta tanda tangan kembali ke dosen walinya. Hanya saja mungkin nama kaprodinya yang lama bisa di tip-ek pakai tip-ek yang kering itu loh teman-teman. Kayak selotip itu loh. Nah, pakai aja kayak gitu nggak apa-apa. Atau stay seperti itu juga nggak masalah. Nanti bisa saya tulis ulang pakai manual. Jadi tidak masalah. Izin bertanya kembali Bu untuk terakhir pengurusan pindah kelas dan besok saya sudah menghubungi email. Coba diwakilkan oleh temannya yang ada di Surabaya ya. Saya nggak tahu apakah ini berhasil, tapi cara ini kita coba ya. Angel silakan minta tolong ke temannya yang lagi ada di Surabaya. Kalau ada yang mau untuk konfirmasi ke bar itu karena saya sudah mengurus lama Bu, tapi belum ada balasan gitu ya. Terus Jesslyn Devi. Ada beberapa matkul yang saya ambil semester 3, tapi pada transkrip itu keterangannya semester 1. Bagaimana Ibu? Apakah tidak masalah? Oh, enggak masalah. Karena memang kita itu berdiri pada 2 kurikulum. Kurikulum 2020 dan 2024. Jadi ada pergeseran beberapa mata kuliah dan itu tidak masalah. Yang bermasalah adalah teman-teman mata kuliahnya nilainya B- tapi nggak lapor sama saya. Terus tiba-tiba ambil skripsi. Itu yang bermasalah nanti. Saya pasti akan sangat khawatir karena nanti pasti kalian nggak akan bisa lulus. Gitu. Akan nanti di portal. Tidak masalah. Yang penting nilainya bagus. Dah, cukup. Dah. Izin bertanya kembali, Bu, untuk KRS yang sudah dipakaikan apakah perlu tantangan dosen wali secara offline atau tidak? Silahkan. Jadi sejatinya memang perlu ditandatangani, tapi ada beberapa dosen yang mungkin tidak bisa ditemui. Dikonsultasikan saja di grup WA. Ibu, bila diperbolehkan, saya ingin melakukan checking mata kuliah yang sudah dipaketkan kepada Ibu, apakah Ibu bersedia? Karena sejatinya dosen wali itu kami berikan jadwal selama 2 hari itu untuk stay di kampus. Gitu ya, 11-12 itu stay di kampus. Jadi silakan dikomunikasikan di grup WA perwalian. Ibu apakah boleh saya minta tanda tangan meskipun tidak diwajibkan oleh Kaprodi. Mungkin teman-teman mau nanya-nanya mengenai pengembangan akademik atau pengembangan ilmu pengetahuan kepada dosen wali, silahkan. Karena memang itu kan ibu bapaknya kalian di kampus gitu ya. Saya adalah orang tua kalian di kampus, tempat teman-teman untuk mencari solusi. Boleh, silakan. Oke, Pak Willy dari mahasiswa RPL. Apakah bisa ditempuh tanpa KRS yang dipakai? Ini memang nanti saya masukkan ke siakannya Pak Willy, nggih. Iya, Bu. Untuk mata kuliahnya. Saya nyuwun dikirimi form SAK 2D yang sudah ditempuh, nggih, Pak. Oh, baik, Bu. Nanti saya terlebih dahulu, nggih. Terus, mohon maaf, Bu. Saya kan kemarin pada saat awal masuk itu saya ada beberapa satu mata kuliah atau yang ini yang tidak tersedia di apa KRS ya kan? Ya betul, pemenuhan dari apa itu pilihan dari KRS-nya itu apa bisa konsultasikan lebih lanjut?
Itu bisa Pak. Jadi saya usahakan bahwa semua mahasiswa, baik jalur reguler maupun RPL, itu bisa mendapatkan maksimal SKS yang ditempuh. Jadi nanti kalau misalkan tidak ada mata kuliah ini pasti nanti ada penggantinya gitu. Baik, kalau memang seperti itu. Kalau mungkin lebih lanjut, mungkin saya bisa menghubunginya secara langsung. Oke, siap Pak Willy. Kemudian dari, Ibu Abigail, untuk masuk RPL pada saat perwalian apabila berhalangan hadir secara offline, apakah bisa perwalian dilakukan secara online? Boleh, silakan. Oke, kecuali yang skripsi ya teman-teman, yang sedang menempuh skripsi nantinya di semester 8, wajib menghubungi dan menemui dosen wali serta kaprodi, serta teman-teman yang kemarin sudah sidang proposal, tapi belum menyelesaikan progres sidang akhirnya, sehingga tidak bisa ikut wisuda bersama teman-teman yang lain di semester ini, wajib menempuh skripsi kembali atau input skripsi kembali supaya nilainya nanti bisa keluar. Ada rumah untuk menempatkan nilainya. Dan wajib konsultasi kepada kaprodi dan juga dosen pembimbing serta dosen wali. Oke, sudah selesai semuanya. Tidak ada pertanyaan lagi. Nanti kalau Zoom-nya sudah dimatikan semuanya WA ini pasti. Saya malu Bu tanya di Zoom soalnya. Ya, oke, tidak ada lagi. Terima kasih, silakan panitia yang bertugas yang luar biasa untuk menyimpulkan. Acara yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Iqbal Ainur Rahman, dipersilahkan. Baik, saya akan kesimpulan dari sosialisasi KRS pada hari ini. Perwalian bagi mahasiswa program D3 atau S1 mulai tanggal 9 sampai dengan 13 Februari 2026. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program D3 atau S1 mulainya tanggal 11 dan 12 Februari 2026. Untuk melakukan KRS, mahasiswa harus memastikan dan memeriksa ulang data biodata, dan untuk mahasiswa yang setelah cuti mengambil 18 SKS. Dan untuk mahasiswa yang telah lulus skripsi pada semester sebelumnya, tapi lupa untuk tidak memprogram skripsinya, harus memprogram kembali. Dan untuk mahasiswa yang telah memprogram skripsi dan dinyatakan lulus, tapi tidak lulus yudisium, harus memprogram skripsi kembali. Dan perlu digarisbawahi, tidak boleh mengambil KKN bersamaan dengan skripsi atau TA. Perkuliahan dimulai tanggal 2 Maret 2026 dan itu dilakukan secara daring. Bagi mahasiswa yang studinya tinggal 1 semester, harap lapor ke kaprodi. Dan untuk nilai mata kuliah, minimal harus mendapatkan nilai B. Dan untuk mahasiswa yang mau urus cuti, itu terakhir tanggal 27. Dan untuk mahasiswa yang mau mengurus keaktifan kembali, itu terakhir tanggal 26 Februari. Dan untuk mahasiswa yang mau mengurus pindah kelas, itu terakhir pada tanggal 30 Januari 2026. Baik, untuk itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas pembacaan kesimpulannya. Baik, sebelum penutupan, marilah kita foto bersama untuk menjadikan sebuah momen agenda sosialisasi KRS 2026. Yuk, dinyalakan semua.
Rivaldo, kamu di mana itu Rivaldo? Tempat kerja ya? Lagi kerja, Bu. Oke. Udah dari ngomong. Dua, tiga. Demikian serangkaian acara pada siang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat penyampaian yang kurang berkenan. Saya, Sabina Galia Sufa, selaku pembawa acara, pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Panitia Hima. Sama-sama. Recording stopped.